Apa? Heber menatap pria gendut itu dengan ekspresi bingung. Yang paling dibencinya adalah orang-orang yang tidak mengatakan apa-apa di tengah jalan. Tiba-tiba, dia meraih lengan pria gemuk itu dan menekannya sedikit ke persendian. Kalau begitu, Tuan Pelindung benar. Ada sesuatu di pihak saya yang membutuhkan kerjasama Anda. Anda dapat memilih untuk tidak bekerja sama, tetapi konsekuensinya adalah risiko Anda sendiri. Sebelum Hebo bisa mengerahkan kekuatan, Fatih tiba-tiba membuka matanya. Kamu berkata, apa-apaan? Heber hanya merasa otaknya sama sekali tidak berguna. Apa yang dipikirkan pria gemuk ini? Heber melepaskan tangannya dengan curiga. Kalau begitu kamu ikut denganku? Beberapa hal tidak nyaman untuk dibicarakan di luar. Fatih mengangguk dengan tergesa-gesa dan mengikuti Hebo sepanjang jalan. Melihat itu, dia merasa sedikit tertawan. Memasuki halaman, hal pertama yang dilakukan Heber adalah menutup ruang dalam dan luar. Oke, sekarang aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Apakah kamu tahu orang seperti apa yang ada di kuil penguasa cahaya? Misalnya, mereka yang berasal dari latar belakang buruk. Dapatkah mereka memulai kembali dengan identitas baru di kuil penguasa cahaya? Orang-orang ini tidak layak tinggal di kuil. Jadi saya pikir Anda dapat membantu saya dan membersihkan rintangan ini untuk kuil penguasa cahaya. Heber tulus dalam apa yang dia katakan dan apa yang ingin dia lakukan. Pengkhianat ini tidak layak hidup di dunia ini. Mereka juga tidak layak meninggalkan retret bagi mereka untuk memulai kembali. Pria gemuk itu tersenyum rendah hati. Aku tahu sedikit tentang ini. Tapi kuil penguasa cahaya adalah kuilku. Dan aku juga seorang penganut yang mengabdi di hadapan penguasa cahaya. Karena itu, aku tidak bisa mengkhianati penguasa cahaya. Heber melemparkan pandangan kosong padanya. Setelah kejadian ini, jika Anda ingin bergabung dengan kuil saya akan langsung membagi Anda menjadi 2 bidang bintang, dan kemudian menunjuk Anda sebagai diaken kuil cabang. Bagaimana menurut Anda? Tawaran langsung dari kondisinya sendiri. Hebo memang dewi masa muda, dan tidak memiliki keahlian bisnis sama sekali. Pria gemuk itu menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berkata. Tidak cukup. Alis Hebo berkerut. 2 bidang bintang. Ini cukup untuk satu orang menjadi dewa liar. Bahkan orang tanpa bakat seperti Fatih. Selama kekuatan kepercayaan pada 2 bidang bintang ditumpuk, bagaimana dia bisa menjadi setengah dewa liar? Bisa dibilang syarat yang ditawarkan Hebo sudah sangat bagus. Namun Fatih ingin berjuang lebih lagi. Meskipun aku dan Feng bukan saudara, mereka lebih baik daripada saudara. Ini tidak bisa dilakukan, dan kita harus membayar lebih. Heber memelototi pria gemuk itu secara langsung. Kamu membuat syarat. Pria gemuk itu berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya. 10 bidang bintang, ditambah perjanjian untuk membeli bidang bintang di dekat bidang bintang 4 dengan uang. Tentu saja, jika Anda bersedia membiarkan saya mencium Fang Ze, kondisi ini dapat dihapus. Fatih tidak bermaksud membuat Hebo merasa lebih baik sama sekali. Dan, menilai dari tindakan Hebo sebelumnya untuk memblokir ruang. Dia jelas bukan wanita desa seperti yang dikatakan Lord Light. Sebelum itu, Fatih sebenarnya sudah memikirkan mengapa Lord of Light harus mendekati orang ini. Sampai sekarang, sampai Heber bertanya kepadanya, semua pertanyaan telah dijawab. Hebe ini adalah ancaman bagi kuil penguasa cahaya. Dan penguasa cahaya sangat panas sehingga dia ingin menempatkan dirinya di tengah-tengah mereka. Semua ini tidak lain adalah rencana Lord Light Lord. Fatih sangat jelas bahwa apa yang harus dia lakukan adalah bekerja sama dengan instruksi Qin Yichen dan mencari tahu semua tujuan orang-orang ini. Adapun wilayah bintang 10 dengan lubang singa, itu bahkan lebih merupakan ujian Fatih. Heber menatap pria gendut itu dengan tatapan jijik. 10 bidang bintang dibagi untukmu, dan aku bersumpah setia pada Lord Zeus. Pria gemuk itu tersenyum. Tidak sulit untuk bersumpah, 5 dari 10 bidang bintang akan dikirimkan kepada saya terlebih dahulu. Dan 5 sisanya akan dikirimkan setelah kami menyelesaikan tujuan kami. Hebo sedikit ragu. Dia tidak melihat apa-apa sekarang. Dan dia benar-benar harus membayar harga bintang 5, yang membuatnya ragu. Sumber daya dan tenaga yang dibutuhkan untuk sepenuhnya menempati setiap bidang bintang tidak terhitung. Tepat ketika Hebo ragu-ragu, pria gemuk itu akhirnya membuang kartu truf yang membuat Hebo mengambil keputusan. Sebenarnya, selain ini, ada alasan lain untuk munculnya kuil penguasa cahaya. Adapun apakah kamu ingin tahu atau tidak, itu tergantung pada ketulusanmu. Saya pikir hal kecil yang telah kita gabungkan saat ini harus digunakan sebagai hidangan pembuka sebelum makan besar. Bagaimana Heber bisa menahan godaan seperti itu? Menurutnya, sangat keterlaluan bagi Qin Yichen untuk memberi para pengkhianat ini kesempatan untuk memulai dari awal. Tapi saya tidak menyangka bahwa setelah rahasia ini, ada rahasia lain yang tersembunyi. Seberapa banyak saya bisa percaya apa yang Anda katakan? Cukup tulus, setiap kalimat benar. Lalu seberapa besar rahasia yang kamu katakan? Ini sangat besar sehingga dapat dengan mudah meruntuhkan kuil cahaya Tuhan. Setelah 2 pertanyaan sederhana, Heber akhirnya lega. Oke, saya akan membiarkan seseorang mengaturnya untuk Anda di wilayah bintang 10.
Saya harap kerjasama kita selanjutnya akan menyenangkan. Pria gemuk itu mengangguk cepat dengan ekspresi hormat di wajahnya. Ya, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Setelah dia selesai berbicara, Fatih meninggalkan halaman heboh. Begitu dia melangkah keluar pintu, dia menyerahkan semua informasi kepada Qin Yichen. Dia bahkan khawatir Qin Yichen akan menuduhnya tidak melakukannya dengan cukup baik, jadi dia menambahkan kalimat lain. Tuan Light, yakinlah, film gadis ini ada di tanganku. Ini adalah domba yang harus disembelih, dan aku akan mengumpulkan informasi dengan santai. Dan bawahanku harus menggunakan kecepatan tercepat untuk mengetahui orang-orang dan pasukan di belakang mereka. Pria gemuk itu menatapnya di sini, dan Qin Yichen hanya mendengarkannya dengan santai, dan dia benar-benar mengabaikannya. Dia dan Hebo hanya bertemu 2 kali, dan hasil dari 2 pertemuan ini tidak terlalu bagus. Pertama kali karena perintah Zeus, dan ada sangat sedikit kontak, dan yang kedua, meskipun itu adalah awal yang baik dengan minum teh, itu diganggu oleh Athena. Sejujurnya, Hebo dan Qin Yichen tidak memiliki minat atau persahabatan, bahkan jika mereka adalah sekutu. Apalagi orang-orang Zeus, Qin Yichen secara alami menjaga secara diam-diam. Malam berlalu dengan cepat, dan Qin Yichen beristirahat. Karena dia membiarkan klonnya memainkan bola yin yang dao dan beberapa hal sepele, waktunya jelas menjadi lebih banyak, dan dia punya waktu untuk tidur. Hebo dan Athena di kuil penguasa cahaya tidak seberuntung Qin Yichen. Setelah Hebo meminta Fatih untuk menemukan bukti bagi Qin Yichen untuk menerima pengkhianat, dia duduk di meja dan menatap bulan di langit. Untuk sementara, dia berpikir untuk mengancam Qin Yichen untuk membiarkannya menyerah. Dan untuk sementara dia langsung menghancurkan kuil penguasa cahaya. Atau langsung menculik Qin Yichen dan membawanya pergi. Lalu menghancurkan kuil Tuhan. Dari cahaya dan sebagainya. Suatu malam waktu menghilang dalam gesekan internal yang tidak berarti. Sampai cahaya fajar menyinari bumi. Heber tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke persimpangan langit. Kegelapan langit langsung terkoyak oleh fajar. Heber akhirnya mengambil keputusan. Benar itu benar, salah itu salah, dan jika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda harus menerima hukuman dan membayar harganya.